Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dalam channel Maksis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada mesin cuci satu tabung dan pada mesin cuci dua tabung. Pertama-tama di sini saya akan membahas kelebihan mesin cuci satu tabung. Kelebihan mesin cuci satu tabung yang pertama pada mesin cuci satu tabung, yaitu kelebihan yang pertama, satu, hemat waktu atau efisien dan praktis. Pada mesin cuci satu tabung, teman-teman saat mengoperasikan mesin cuci satu tabung cukup menekan tombol power, tekan tombol water level untuk pengaturan air, kemudian tekan start. Maka semua proses penyucian pada satu tabung dapat dilakukan dengan mudah. Karena pada mesin cuci satu tabung sistem kerja sudah otomatis, jadi teman-teman cukup hanya memasukkan pakaian saja. Maka semua proses kerja mesin cuci satu tabung saat mencuci, saat membilas, dan pengeringan dapat dikerjakan pada satu tabung dan satu waktu tanpa perlu pengawasan, sehingga teman-teman bisa hemat waktu dan hemat tenaga. Teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lain seperti memasak atau menonton TV atau main game di handphone atau menjaga anak. Oke teman-teman, kelebihan yang kedua saya akan membahas tentang tingkat pengeringan pada mesin cuci satu tabung. Untuk tingkat pengeringan pada mesin cuci satu tabung, di mana tingkat pengeringan pakaian jauh lebih baik daripada mesin cuci dua tabung, karena bisa mencapai 80 sampai 85%. Performa mesin cuci satu tabung dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih, di mana sistem kerja mesin cuci satu tabung ini saat drain motor tarik tuas pembuangan air, maka secara otomatis melepas penahan tabung cucian lapisan ketiga, sehingga kerja dinamo motor penggerak lebih leluasa memutar searah tabung cucian yang menghasilkan perputaran lebih kencang dan maksimal. Yang ketiga pada mesin cuci satu tabung yaitu hemat air. Untuk ukuran air pada mesin cuci satu tabung, teman-teman bisa menyesuaikan jumlah air dengan jumlah pakaian yang sudah otomatis pada pengaturan water level yang teman-teman pilih pada saat proses pencucian, bilas, dan pengeringan. Karena mesin cuci satu tabung akan secara otomatis menghentikan laju pemasukan air ke dalam tabung jika volume air sudah mencukupi batas maksimal pada water level yang dipilih. Kemudian kelebihan yang keempat, tidak memakan tempat. Selain desain yang mewah dan stylish, mesin cuci satu tabung telah dilengkapi dengan fitur-fitur teknologi canggih. Mesin cuci satu tabung memiliki ukuran bodi dan kapasitas cukup besar, namun tidak memerlukan tempat yang lebih besar di rumah teman-teman karena bentuknya yang lebih horizontal. Oke teman-teman, itulah kelebihan-kelebihan pada mesin cuci satu tabung yang perlu kita ketahui bersama. Selain mesin cuci satu tabung memiliki kelebihan-kelebihan, mesin cuci satu tabung juga memiliki berbagai kekurangan-kekurangan. Pertama, dari segi harga. Harga mesin cuci satu tabung jauh lebih mahal atau tinggi. Hal ini pun setara dengan fitur-fitur teknologi canggih di dalam mesin cuci satu tabung, di mana yang sudah otomatis terkomputerisasi, atau lebih tepatnya semua jenis sistem kerja telah diatur oleh program, menjadikan mesin cuci satu tabung jauh lebih mahal atau tinggi dibanding dengan mesin cuci dua tabung. Kekurangan yang kedua yaitu pada tingkat kerusakan lebih tinggi. Apabila mesin cuci satu tabung rusak, maka semua proses kerja pencucian, bilas, dan pengeringan tidak bisa dilakukan. Apabila dinamo motor penggerak rusak,
komponen-komponen di dalamnya rusak atau kerusakan pada modul otomatis mesin cuci satu tabung, karena semua perintah sudah diatur pada program yang terletak pada modul otomatis. Hal ini disebabkan karena semua proses pencucian, bilas, dan pengeringan dilakukan pada satu mesin dinamo penggerak atau satu tabung. Kekurangan yang ketiga yaitu boros listrik. Karena fitur-fitur teknologi yang lebih canggih pada mesin cuci satu tabung sehingga memerlukan daya listrik yang lebih tinggi. Perlu teman-teman ketahui, dengan teknologi yang semakin maju, kini mesin cuci satu tabung telah mengeluarkan mesin cuci satu tabung yang hemat listrik, di mana mesin cuci satu tabung ini dinamakan dengan mesin cuci inverter atau low watt. Namun perlu dicatat, hal ini pun sebanding dengan harga mesin cuci satu tabung inverter atau low watt lebih tinggi harganya, dan apabila ada kerusakan biaya pun lebih tinggi juga dibandingkan dengan mesin cuci satu tabung bukan yang inverter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di nameplate-nya. Kekurangan yang keempat yaitu mesin cuci satu tabung ini tidak bisa menambahkan baju saat mesin cuci satu tabung bekerja. Pada saat proses pencucian mesin cuci bekerja, di sini teman-teman tidak bisa melakukan menambahkan pakaian karena sebagian mesin cuci satu tabung memiliki sistem pengaturan door sweep, yang mana apabila teman-teman membuka tutup pelindung mesin cuci pada saat mencuci, bilas, atau pengeringan, maka sistem kerja modul otomatis akan terganggu. Namun di sini berbeda pada mesin cuci satu tabung yang lebih canggih lagi, yang mana telah dilengkapi dengan fitur penambahan pakaian pada saat mesin cuci bekerja, di mana ada penambahan fitur pada tombol pause untuk menambahkan apabila ada pakaian yang tertinggal. Kemudian kekurangan yang kelima, perbaikan pun tinggi atau spare partnya sulit dan cukup mahal. Jika mesin cuci satu tabung ini ada kerusakan, maka sama sekali tidak bisa digunakan karena semua proses pencucian, bilas, dan pengeringan dilakukan pada satu tabung, dan untuk biaya servis atau perbaikan tergolong tinggi karena biasanya spare partnya pun sulit didapat dan harganya pun cenderung lebih mahal. Selanjutnya, kekurangan yang keenam, harus memiliki tempat penampungan air yang tersedia seperti toren. Karena untuk pengisian air mesin cuci satu tabung ini harus memiliki tempat penampungan air yang tersedia, di mana selang konektor mesin cuci satu tabung harus selalu terhubung ke keran air, yang mana keran air ini harus tersedia air dan tutup kerannya harus selalu terbuka, sehingga selang konektor ini dapat bekerja melalui keran air yang terbuka dengan water inlet yang dihubungkan sesuai water level yang dipilih pada program. Hal ini karena harus sesuai sistem program mesin cuci satu tabung yang ada. Oke teman-teman, itulah tadi tentang kelebihan dan kekurangan mesin cuci satu tabung. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan pada mesin cuci dua tabung. Namun sebelum saya akan membahas tentang kelebihannya, saya akan membahas kekurangannya terlebih dahulu. Buat teman-teman yang sudah like, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kasih komentar dan share ke teman-teman yang lain agar menjadi amal kebaikan buat teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggalan informasi tentang tips, servis, dan tutorial video selanjutnya. Kekurangan pertama pada mesin cuci dua tabung yaitu satu, boros waktu dan agak ribet. Kenapa dikatakan boros waktu dan agak ribet? Karena mesin cuci dua tabung dioperasikan masih manual,
dan memerlukan pengawasan, di mana teman-teman banyak melakukan proses pencucian terlebih dahulu, mulai dari memasukkan pakaian ke tabung pencucian, kemudian memasukkan air, memutar wash timer, yaitu waktu perputaran pencucian. Jika wash timer berhenti, teman-teman harus membuang air dengan tombol drain selector. Kemudian proses bilas harus memasukkan air kembali, memutar wash timer kembali, selesai bilas buang airnya kembali, lalu pindahkan pakaian ke tabung pengeringan untuk proses pengeringan dan memutar spin timer. Tentunya hal ini memerlukan sedikit tenaga, pengawasan, dan memakan waktu yang tidak sebentar. Kekurangan yang kedua yaitu memakan tempat, karena semua proses pencucian dilakukan masih secara manual. Hal ini membuat mesin cuci 2 tabung memiliki ukuran yang lebih besar daripada 1 tabung, di mana mesin cuci 2 tabung memiliki 2 tabung yang berfungsi masing-masing berbeda, 1 tabung untuk pencucian dan 1 tabung lainnya untuk proses pengeringan. Dan bentuknya yang vertikal lebih lebar ke samping, sehingga teman-teman perlu menyediakan tempat yang sedikit lebih luas untuk penempatannya. Kekurangan ketiga yaitu lebih boros air. Meskipun di dalam tabung ada mesin cuci 2 tabung memiliki pengaturan level air yang dibutuhkan, tetapi karena sistemnya masih manual, kemungkinan kelebihan air bisa saja terjadi. Namun tidak memerlukan penampungan air yang tersedia atau toren. Teman-teman bisa menggunakan mesin air atau pompa air, atau menambahkan air secara manual. Yang keempat, kekurangan yang keempat yaitu pengeringan masih kurang maksimal. Pada mesin cuci 2 tabung, selain mengandalkan pengaturan perputaran full spin timer yang hanya memerlukan waktu kurang lebih 5 menit dan kapasitas tabung pengeringan yang kurang besar, hal ini menyebabkan proses pengeringan pada mesin cuci 2 tabung kurang maksimal, atau tingkat pengeringan hanya bisa mencapai 60-70% dibandingkan dengan mesin cuci 1 tabung. Selanjutnya, setelah membahas kekurangan pada mesin cuci 2 tabung, di sini saya akan membahas kelebihan pada mesin cuci 2 tabung. Pertama-tama, kelebihan mesin cuci 2 tabung. 1. Harga lebih ekonomis atau jauh lebih murah. Dilihat dari sistem kerja atau proses kerja mesin cuci 2 tabung yang masih manual, sehingga harga mesin cuci 2 tabung memiliki harga yang relatif lebih murah atau ekonomis daripada mesin cuci 1 tabung. Artinya jangkauan harga lebih ekonomis. Kelebihan yang kedua yaitu tingkat kerusakan lebih rendah. Kenapa mesin cuci 2 tabung tingkat kerusakannya lebih rendah daripada 1 tabung? Karena pada mesin cuci 2 tabung memiliki 2 dinamo motor penggerak dan 2 tabung, di mana saat proses pencucian, bilas, dan pengeringan dapat dilakukan secara terpisah. Meskipun tidak ada jaminan pasti awet atau tidak awet mesin cuci 1 tabung atau 2 tabung, karena semua tergantung bagaimana teman-teman merawat dan menggunakan mesin cuci tersebut yang teman-teman miliki. Kelebihan ketiga yaitu penambahan pakaian dapat dilakukan jika ada pakaian yang tertinggal. Jadi penambahan pakaian dapat dilakukan pada mesin cuci 2 tabung yang sedang bekerja. Karena mesin cuci 2 tabung sistemnya masih manual, sehingga teman-teman bisa menambahkan pakaian yang tertinggal maupun jumlah airnya. Selanjutnya, kelebihan yang keempat, jika salah satu tabungnya rusak, salah satu tabungnya masih bisa digunakan. Jadi pada mesin cuci 2 tabung, karena fungsinya memiliki 2 tabung dan kegunaan masing-masing tabung berbeda,
Misalnya pada tabung pencucian rusak atau tidak berfungsi, maka teman-teman bisa masih menggunakan tabung satunya, yaitu tabung pengeringan, di mana teman-teman mencuci pakaian dengan manual, yaitu mencuci dengan air, sabun dengan tangan. Setelah mencuci, membilas, teman-teman bisa mengeringkan pada tabung pengeringan atau sebaliknya. Kelebihan yang kelima, perbaikan lebih rendah dan spare part pun murah dan mudah didapat. Apabila jika ada kerusakan pada salah satu tabung pada mesin cuci dua tabung, selain salah satu tabungnya masih bisa digunakan, dan untuk biaya servis atau perbaikan tergolong murah karena biasanya spare partnya mudah didapat dan harganya pun relatif lebih murah. Kelebihan yang keenam yaitu hemat listrik. Pada umumnya untuk mesin cuci dua tabung jauh lebih hemat listrik dibanding mesin cuci satu tabung. Hal ini karena mesin cuci dua tabung belum dilengkapi dengan fitur-fitur canggih dan sistem kerjanya masih manual, sehingga untuk pemakaian kapasitas daya listriknya masih rendah atau hemat, dan hal ini jelas lebih menguntungkan agar tagihan listrik teman-teman tidak terlalu membengkak atau tinggi. Oke teman-teman semuanya, itulah kelebihan dan kekurangan pada mesin cuci satu tabung dan dua tabung. Semua saya kembalikan kepada teman-teman lebih cocok yang mana dan diperuntukkan sesuai fungsinya masing-masing. Artinya jika teman-teman tidak mau ribet, maka pilihlah mesin cuci satu tabung. Namun apabila teman-teman ingin mesin cuci satu tabung namun dananya tidak cukup, berarti solusinya pilih mesin cuci dua tabung yang relatif lebih murah tergantung keuangan. Teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai, dan jika berkenan silakan tinggalkan jejak teman-teman dengan cara like, kasih komentar, share video ini ke teman-teman yang lain agar bermanfaat. Karena kenapa? Dengan kita berbagi kebaikan maka akan timbul kebaikan kepada kita pula tanpa disangka-sangka. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar tips, servis, tutorial selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.